Eh, Nama panjang beliau adalah Viagian Pastawan, SPT, MSc, PhD, merupakan dosen dari Laboratorium Teknologi Kulit, Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Di sini kita bisa lihat beliau lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1991 dan sekarang sudah menempuh usia 29 tahun. Beliau sekarang menempuh pendidikan di S3 untuk pendidikannya S1 di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, lalu S2 di Fakultas Peternakan juga Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk S3-nya di Universitas Gifu Jepang 2017 sampai 2020. Untuk organisasi merupakan Executive Student Association of Undergraduate Degree Faculty of Animal Science Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia 2009 sampai 2011. Merupakan asisten lab dari Animal Product and Technology Department di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dari 2011 sampai 2013, merupakan Student Association of Graduate Degree Faculty of Animal Science Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014 sampai 2015, Indonesia Student Association in Gifu Jepang PPI Gifu dari 2018 sampai 2019, lalu Indonesia Student Association in Chubu Area Jepang PPI Korda Chubu 2019 sampai 2020, dan sekarang Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Terpadu di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dari tahun 2021 sampai sekarang. Untuk skill lab beliau yaitu Animal Product and Byproduct Technology Experiment, isolasi bakteri, PCR, sequence DNA, genomic DNA extraction, DNA purification, enzyme activity, RNA extraction, reverse transcription DNA, gen expression, RT-qPCR, dan lain-lainnya. Untuk jurnal atau karya ilmiah yang telah beliau publish, di sini ada dengan judul Regulation of Lantin Dependent Methanol Oxidation Pathway in the Legume Symbiotic Nitrogen Fixing Bacterium Bradyrhizobium sp. strain CE3 di tahun 2020. Lalu ada Biological Function of Lanthanide in Plant Symbiotic Bacteria, Lanthanide Dependent Methanol Oxidation System di 2020 juga. Lalu ada Microbiological Characteristic of Goat Milk Kefir with the addition of mangosteen, Garcinia mangostana L pill extract di tahun 2020. Lalu di tahun 2017 ada The Effect of Volcanic Ash Addition to the Chemical Quality of Extracted Organic Fertilizer. Lalu di tahun 2017 juga ada jurnal tentang Ability of Indigenous Microbial Consortium in the Process of Ammonia Oxidation of Livestock Waste. Lalu untuk award dari pendidikan ada award LPDP Master of Thesis Scholarship di tahun 2015, dan di 2014 ada award BPPDN Fresh Graduate Scholarship Indonesia. Baik, tanpa berpanjang-panjang lama lagi, mari kita sambut Bapak Viagian Pastawan, SPT, MSc, PhD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan tim KKN Kuliah Kerja Nyata di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Juga karena sekarang masih dalam kondisi atau suasana Lebaran, saya ingin mengucapkan atau menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Yang berikutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada tim KKN Kuliah Kerja Nyata di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Bojonegoro yang telah menyusun agenda kita pada sore hari ini, yaitu webinar, yang mana nanti akan saya sampaikan atau cerita beberapa pengalaman dan materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Viagian Pastawan atau bisa akrab disapa Viga, dipanggil Viga.
Saya merupakan dosen, lebih tepatnya dosen di Laboratorium Teknologi Kulit, Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya diminta melalui Mas Arief itu untuk bagaimana menyampaikan materi tentang manajemen usaha limbah peternakan, yaitu dalam upaya pengolahan biogas dan pupuk dari limbah peternakan. Jadi kita akan berbicara atau sharing 1 jam ke depan ya, kurang lebih ya Mas Arief ya, betul ya? Saya diberi waktu berapa ini sebelumnya? Waktunya diberikan 1,5 jam nih, Pak. Oh, 1,5 jam. Oke, 1,5 jam. Mungkin nanti sama tanya jawab ya. Oke, nanti kita di sini saya bercerita, sharing saja, berbagi sedikit ilmu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, kita mulai. Yang pertama, mungkin yang sama-sama kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dalam suatu industri apapun itu pasti menghasilkan limbah. Begitu pun pada limbah dari industri peternakan itu terdapat 3 bentuk limbah dari suatu industri peternakan, yaitu cair, padat, dan gas. Di mana limbah yang berbentuk cair dan padat dari suatu limbah industri peternakan itu merupakan limbah yang memang perlu perhatian khusus bagi kita para pelaku peternakan atau pelaku industri, baik dari segi praktisi maupun dari segi akademisi, seperti itu. Di mana limbah cair yang paling utama dari suatu limbah industri peternakan itu adalah urin ternak itu sendiri, baik urin sapi, kambing, domba, kemudian kuda, babi sekalipun. Kalau ayam itu karena urin dan kotorannya bercampur, maka sebutannya adalah ekskreta, seperti itu. Kemudian untuk limbah padat yang paling utama juga itu adalah kotorannya, kotoran dari si ternak itu, kotoran sapi, kelinci, kambing, domba, kuda, dan lain sebagainya. Dan untuk dari limbah suatu industri peternakan, baik peternakan besar maupun kecil, itu memang harus dilakukan penanganan. Harus dilakukan penanganan, karena apabila tidak dilakukan penanganan itu akan mencemari lingkungan. Singkatnya seperti itu. Dan kenapa harus dilakukan penanganan? Karena memang dari zaman dahulu sampai sekarang itu limbah dari suatu industri peternakan hanya terbuang begitu saja di sekitar lingkungan. Khususnya para peternak-peternak di level-level peternak kelompok atau peternak rakyat, seperti itu. Limbah yang ada itu hanya terbuang begitu saja dan menumpuk di lingkungan, dan oleh sebabnya harus kita lakukan penanganan atau pengolahan limbah, seperti itu. Dan berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah karakteristik limbah ternak, di mana limbah ternak atau memang sering kita sebut dengan nama manur atau manure, itu bentuk, warna, bau, dan komposisinya itu bervariasi. Kemudian kotoran ternak ini atau manur ini berbeda antara satu ternak dengan ternak yang lainnya. Seperti contoh sapi berbeda dia karakter atau fisiknya dengan kotoran ayam, dengan kotoran kelinci, dengan kotoran kambing, domba, kuda, babi, itu semua berbeda karakter fisiknya, karakter limbahnya. Dan karakter atau sifat dari manur itu pun ditentukan dari berbagai macam aspek. Jenis ternak seperti yang tadi saya sampaikan sebelum ini, kemudian dari pakan, kemudian umur, lingkungan, dan lain-lain. Dari segi pakan itu sangat mempengaruhi bagaimana limbah itu dikeluarkan, seperti apa komposisi limbah itu dikeluarkan. Ada yang semisal mengandung protein yang tinggi dari suatu bahan atau bentuk pakan yang dikonsumsi oleh seekor ternak, maka nanti saat kotoran itu dikeluarkan atau limbah itu dikeluarkan, dalam hal ini fesesnya ya atau ekskretanya itu akan juga mengandung protein yang tinggi, dan ini juga akan mencemari lingkungan, seperti itu. Kemudian ditentukan juga dari umur dan lingkungan itu sendiri. Lingkungan itu sendiri juga mempengaruhi bagaimana nanti limbah ini dapat seberapa jauh mencemari lingkungan, seperti itu. Dan yang akan mencemari lingkungan ini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan juga itu adalah bahan organik yang ada dari suatu limbah, baik limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah industri, sampai limbah peternakan sekalipun, itu yang akan mencemari lingkungan apabila tidak dilakukan penanganan adalah bahan organiknya. Jadi suatu limbah atau suatu kotoran dalam hal ini dari
sisi peternakan, kotoran itu dia mencemari lingkungan karena bahan organiknya. Bahan organik ini yang terdiri dari unsur-unsur CHON, kurang lebih seperti itu untuk teorinya. Dan bahan organik inilah yang harus distabilkan agar tidak mencemari lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Kemudian masih dalam karakteristik limbah ternak itu ada tiga aspek. Yang pertama adalah karakteristik limbah ternak secara fisik, itu ada warna, kepadatan, kekentalan, dan ukuran partikel. Jadi karakteristik limbah ternak secara fisik ini adalah yang dapat kita ukur dan dapat kita rasakan, jadi seperti warna, kepadatan, kekentalan, dan ukuran partikel. Kemudian ada karakteristik limbah ternak secara kimia, yaitu adalah kandungan-kandungan kimianya, di mana ya kandungan dari suatu limbah ternak yang paling berperan itu adalah unsur-unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan karbon yang nantinya dapat dilakukan atau dapat dibutuhkan dalam pengolahan baik biogas maupun pupuk organik seperti itu. Kemudian ada juga karakteristik limbah secara biologi adalah kandungan bakteri yang memang secara alami itu sudah ada atau sudah terdapat di dalam kotoran ternak atau limbah ternak. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian, nah ini masalah utama dari suatu limbah peternakan atau suatu pelaku industri peternakan adalah sumber bau, limbahnya. Limbahnya ini menjadi sumber bau bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Dan memang sebenarnya untuk kita melakukan aktivitas peternakan itu syarat-syarat yang harus dicapai itu salah satunya adalah jauh dari pemukiman, kemudian lebih rendah dari dataran sekitar, dari daratan sekitar, sehingga untuk kepentingan masyarakat itu tidak terganggu. Tetapi apabila memang mungkin zaman sekarang ini untuk ketersediaan lahan kosong sudah semakin sedikit sehingga banyak kita yang melakukan aktivitas peternakan di lingkup atau di lingkungan masyarakat, sehingga ini yang menjadi faktor utama kegelisahan masyarakat, yaitu adalah sumber bau, di mana sumber bau ini dihasilkan atau disebabkan oleh zat atau senyawa amonia. Amonia ini berbentuk gas yang bersumber dari kotoran ternak, baik sapi, kambing, domba, yang mana dia menguap apabila dibiarkan begitu saja. Apabila kotoran itu jatuh atau dikeluarkan dari seekor ternak, kemudian dibiarkan begitu saja, nanti akan ada aktivitas bakteri di dalam kotoran ternak tersebut. Ini sedikit teori, jadi nanti akan adanya aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim urease, kemudian merombak protein menjadi amonia atau merombak urea tersebut menjadi amonia, yang mana amonia ini berbentuk gas yang akan menyebabkan polusi udara. Itulah yang menyebabkan sumber bau. Jadi amonianya adalah merupakan masalah utama dari suatu limbah industri peternakan. Kita lanjut, kemudian limbah ternak dalam jumlah yang sedikit itu kita bisa langsung membuangnya ke lingkungan. Kemudian dalam jumlah yang banyak, limbah dari suatu industri peternakan ini harus diproses terlebih dahulu. Tidak bisa kita membuangnya langsung ke lingkungan. Dalam jumlah yang sedikit bisa kita langsung buang ke lingkungan itu karena lingkungan, tanah, dan lain sebagainya itu masih dapat menampungnya, masih mampu menampungnya. Tetapi dalam jumlah yang banyak itu harus diproses terlebih dahulu, karena prinsipnya seperti ini. Suatu limbah industri peternakan, apabila kita buang ke lingkungan itu, limbahnya ini harus sesuai atau sama seperti apa yang dibutuhkan lingkungan, seperti itu. Misal, contoh pH dari tanah. pH tanah itu sekitar mendekati netral ya, walaupun agak di bawahnya sedikit. Dan limbahnya ini pun sebenarnya harus menyamai atau setara dengan apa yang dibutuhkan dari tanah tersebut atau lingkungan tersebut. Dan ada lagi namanya CN ratio atau perbandingan C dan N. CN rasio tanah itu berkisar belasan ya, 12, 13 seperti itu, dan limbah suatu industri peternakan itu CN rasionya masih agak tinggi, dan memang itu harus disamakan juga dengan apa yang dibutuhkan oleh tanah dan lingkungan.
baru bisa kita buang limbah itu ke lingkungan. Oleh sebabnya, dalam jumlah yang sedikit, limbah ini apabila dikonversikan dengan kandungan yang ada di tanah yang lebih banyak, tidak masalah dibuang langsung ke lingkungan. Tetapi dalam jumlah yang banyak, dengan bongkahan yang banyak, kandungan CN ratio, kemudian nilai pH dari limbah ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanah atau lingkungan. Oleh sebabnya, itulah kenapa harus dilakukan penanganan terlebih dahulu. Seperti itu kurang lebih. Di sisi lain, limbah industri peternakan itu mengandung sumber nutrien bagi tanaman yang dapat digunakan juga untuk meningkatkan produktivitas tanah. Jadi dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan tanah. Unsur-unsur atau hara dari nutrien yang terkandung itu antara lain N, P, K, nitrogen, fosfor, dan kalium. Tetapi dalam jumlah yang besar juga, unsur N ini dapat mencemari lingkungan, khususnya air tanah maupun air permukaan. Kenapa dapat mencemari lingkungan? Karena unsur N ini merupakan derivat atau pecahan terakhir dari protein. Jadi bongkahan besarnya secara awam ya, bongkahan besarnya itu adalah protein. Protein kemudian terpecah menjadi ikatan peptida. Ikatan peptida terpecah lagi menjadi asam amino, kemudian sampai pada N atau nitrogen. Nah, dalam jumlah yang banyak, unsur N ini akan memberikan sifat basa pada lingkungan, pada tanah. Bahkan apabila terakumulasi di dalam tanah dan akhirnya mencemari air permukaan, air tanah permukaan, itu akan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanah itu sendiri dan oleh kita yang mengkonsumsinya seperti itu. Oleh sebabnya, penanganan limbah dalam industri peternakan itu tidak dapat terpisahkan dari perencanaan peternakan secara keseluruhan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan KKN nanti, teman-teman mahasiswa KKN ingin melakukan aktivitas atau usaha peternakan menjadi pengusaha peternakan itu juga harus memperhatikan bagaimana penanganan limbahnya. Kemudian penanganan limbah peternakan ini dilihat dari ketersediaan oksigen secara secara biologi ya. Ini penanganan limbah secara biologi dilihat dari ketersediaan oksigen itu ada meliputi dua cara atau dua metode, yaitu penanganan limbah secara aerobik, yaitu proses penanganan yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Yang kedua adalah penanganan limbah secara anaerobik, yaitu adalah proses penanganan limbah dengan cara meminimalisir adanya kandungan oksigen, bahkan diharapkan memang sama sekali tidak adanya oksigen dalam proses pengolahannya. Sehingga nanti dalam proses anaerobik ini juga sering apa yang kita dengar atau apa yang kita sebut sebagai pemeraman atau fermentasi. Itu sama. Proses anaerobik ini seperti yang kita sering dengar, yaitu adalah anaerobik atau fermentasi tanpa adanya oksigen. Dan kedua metode penanganan limbah ini secara biologi ini yang meliputi aerobik dan anaerobik itu dapat diterapkan pada pengolahan limbah cair maupun limbah padat, seperti itu. Berikutnya, untuk penanganan atau pengolahan limbah cair secara aerobik itu bisa diaplikasikan dengan kolam besar aerasi atau membuat kolam besar aerasi. Yang dimaksud di aerasi ini adalah merupakan suplai oksigen. Jadi dalam pengolahan limbah dengan metode aerasi ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling mudah diterapkan. Misalnya pada suatu limbah urin ternak, sapi, kambing, domba, kelinci sekalipun, kuda sekalipun, itu bisa diterapkan dengan metode atau cara dari aerasi ini, yaitu menggunakan aerator. Aerator itu biasa yang ada di dalam akuarium, yang blubuk-blubuk itu yang mengeluarkan udara itu adalah aerator, dan nantinya produk dari limbah atau urin ternak yang dilakukan dengan metode secara aerobik menggunakan aerator ini adalah produk pupuk cair urin, atau bisa kita sebut yang memang sudah umum adalah POC, pupuk organik cair. Yang nantinya juga akan mengandung nutrien atau unsur hara yang baik untuk tanaman. Jadi nanti caranya itu bisa dilihat pada gambar, Bapak Ibu sekalian. Limbah mungkin bisa ditampung di dalam suatu wadah ya, baik ember atau tong,
itu kemudian dipasangkan selang, dialirkan selang yang tertancap pada aerator. Kemudian dinyalakan aeratornya yang nantinya akan mensuplai oksigen, karena ini secara aerobik ya, jadi wajib adanya oksigen selama kurang lebih 21 hari atau 28 hari, jadi 3 atau 4 minggu. Dibiarkan saja begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi urin saja, urin sapi dicampur kambing domba nggak masalah, ditampung kemudian dilakukan aerasi seperti ini selama 3 atau 4 minggu. Dibiarkan saja. Nanti pada minggu keempat ya, itu nanti akan menjadi produk pupuk cair. Cirinya bagaimana? Cirinya nanti warnanya kehitaman, kemudian yang pasti baunya sudah hilang, sudah tidak bau pesing lagi, sudah tidak bau urin. Dan nanti cara panen untuk pupuk cair ini, untuk pupuk urin itu adalah disaring. Kenapa disaring? Karena nanti selama proses pembuatan pupuk organik cair ini akan terbentuk endapan. Akan terbentuk endapan di dasar wadah, di dasar ember atau di dasar tong. Itu merupakan lumpur secara kasat mata, tetapi itu adalah bakteri aerobik, bakteri yang berkembang biak secara masif, secara besar untuk mendegradasi atau merombak bahan organik yang ada dalam urin ternak atau dalam limbah cair. Jadi dia dengan adanya oksigen, jadi yang hidup adalah bakteri atau mikrobia aerobik ya, yang membutuhkan oksigen, kemudian merombak bahan organik sampai dia sudah stabil sehingga nanti bakterinya mati dan mengendap sebagai lumpur yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kemudian nanti bisa langsung digunakan untuk menyiram padi, perkebunan, persawahan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk pengolahan limbah cair ini juga bisa dilakukan secara anaerobik. Caranya berarti tidak memerlukan aerasi atau tidak memerlukan aerator. Jadi bisa juga dengan cara limbah cair ini yang sudah ditampung di dalam ember atau drum atau tong itu ditutup rapat selama kurang lebih 3 atau 4 minggu. Kemudian secara berkala, interval gitu, setiap 3 atau 4 hari dibuka. Harus dibuka dan kemudian bisa diaduk sebentar secara perlahan. Kenapa harus dibuka secara berkala? Karena apabila ditutup terus-menerus selama 3 atau 4 minggu itu nanti dia akan memproduksi gas dan bisa meledak, bisa pecah karena produksi gasnya itu, sehingga kenapa 3-4 hari sekali itu harus dibuka agar mengeluarkan gasnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut kemudian, ini pengolahan limbah cair padat secara anaerobik. Ini adalah pengolahan air limbah dengan memanfaatkan juga mikrobia. Kemudian prosesnya itu ada 4 secara anaerob atau secara fermentasi atau secara pemeraman ini, yaitu adalah yang pertama prosesnya hidrolisis. Ini teori sedikit Bapak Ibu sekalian, proses hidrolisis, kemudian proses asidogenesis, kemudian proses asetogenesis, kemudian proses metanogenesis, di mana keempat proses ini merupakan proses dalam pembentukan atau pembuatan biogas. Seperti itu. Nah, jadi kenapa saya sebut limbah cair padat? Karena bahan utama biogas ini adalah feses, kotoran ternak. Yang paling umum adalah kotoran sapi potong, paling umum itu untuk dijadikan biogas. Tetapi tidak menutup kemungkinan kotoran sapi, kemudian kambing domba, kuda, kemudian ekskreta ayam sekalipun bisa dijadikan bahan utama dalam produksi biogas. Dan kenapa saya sebut cair padat itu? Karena pada aplikasinya, pada pengolahannya, pada pembuatannya itu, si kotoran ternak ini yang masuk dalam kategori limbah padat itu diencerkan dengan air 1:1. Sehingga nanti apabila Bapak Ibu sekalian memiliki 50 kilo kotoran ternak atau feses ternak, berarti diencerkan dengan air 50 liter. 1:1 bisa atau 1:2. Kalau 1:2, misal 20 kilo kotoran ternak, berarti 40 liter air. Itu bisa 1:1 atau 1:2. Sehingga nanti bentuknya ada lumpur. Itulah kenapa saya sebut di sini pengolahan limbah cair padat. Karena berbentuknya lumpur, atau yang sering kita sebut itu adalah selari. Selari itu adalah bahan material utama dalam produksi biogas yang dimasukkan. Kita sebut namanya selari.
Dan pengolahan bahan organik khususnya kotoran ternak itu secara fermentasi atau anaerob ini akan menghasilkan gas-gas seperti CH4 atau yang kita sebut metan, kemudian CO2 atau NH3 dan NH3 atau amonia. Dan gas utama dalam produksi biogas ini yang diharapkan sekali adalah terbentuknya gas CH4 ini atau gas metan. Gas metan ini yang nantinya akan bisa dibakar. Dan ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat, ini gambar adalah skema biogas atau digester biogas yang ada di dalam tanah. Jadi yang sebelah kiri itu, ini mohon maaf mungkin tulisannya kurang jelas ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pipa inlet. Inlet itu merupakan pipa istilahnya masukan bahan dasar dari pembuatan biogas itu, yaitu tadi kotoran ternak yang diencerkan dengan air 1:1 yang berbentuknya lumpur atau slurry itu dimasukkan melalui pipa inlet, kemudian akan mengisi tangki biogas. Tangki biogas ini diisi tidak sampai penuh ya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 70% atau 75%. Kemudian didiamkan atau diperam di dalam tangki ini selama kurang lebih juga sama 21 hari atau 3 minggu. Sampai 4 minggu juga nggak masalah. Nanti gas ini akan keluar melalui pipa saluran yang ada di atas tanah ya, di atas tangki itu, yang mana nanti pipa saluran ini biasanya langsung dialirkan ke rumah-rumah untuk dialirkan ke kompor sehingga bisa dimanfaatkan energi biogas ini sebagai alternatif pengganti LPG. Kemudian nantinya untuk slurry yang ada di dalam tangki biogas ini selama 4 minggu atau 3 minggu tadi sudah tidak berproduksi, maka harus diisi ulang. Setelah diisi ulang, dari dalam tangki biogas ini akan keluar ke sebelah kanan melalui pipa outlet. Seperti itu. Melalui pipa outlet yang mana sudah menjadi ampas biogas atau kita sebut sludge, seperti itu. Dan ini adalah skema biogas di atas tanah ya Bapak Ibu sekalian. Sama, yang sebelah kiri ini adalah inletnya atau pretreatment tank. Kalau di atas tanah ini berarti dia disedot ya. Disedot pakai pumping karena digesernya di atas. Kemudian sama nanti setelah 21 hari atau 3 minggu dan sampai pada 28 hari atau 4 minggu itu terproduksi gas biogas. Dan sampai pada maksimalnya sudah tidak terproduksi lagi, maka harus diisi ulang. Dan nantinya ampas yang ada di dalam digester biogas ini akan keluar ke sebelah kanan, ke dalam storage tank di sini, atau melalui pipa outlet. Dan nanti gas bisa dimanfaatkan untuk pembakaran atau pada kompor ya. Kita lanjut, dan ini juga skema dari perkandangan sampai pada saluran pipa menuju kompor. Jadi ya dari kandang ternak. Jadi untuk biogas Bapak Ibu sekalian, yang umum memang dia di dalam tanah, yang umum. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang membangun konstruksi biogas itu di atas tanah. Jadi ini juga saya jelaskan sedikit dari kandang ternak. Baiknya itu memang kandang ternak itu adalah dekat dengan digester biogas, sehingga tidak memakan waktu, tidak memakan tenaga untuk membawa kotoran ke tempat penampungan digester biogas. Jadi dari kandang ternak diambil kotorannya, diambil seperti itu, istilahnya diserok ya Bapak Ibu sekalian, dikumpulkan langsung masuk ke dalam bak pengaduk. Dan di bak pengaduk inilah yang diencerkan dengan air 1:1, kemudian masuk melalui pipa inlet dan terproduksi gas biogas selama 3 atau 4 minggu, yang mana nanti gas ini akan keluar melalui pipa saluran yang akan bisa langsung disalurkan ke kompor. Dan kelebihan biogas ini Bapak Ibu sekalian, dia gasnya pembakarannya, maksud saya pembakarnya itu sama-sama panas seperti gas LPG. Birunya pun sama-sama biru. Dan kelebihannya itu adalah dia tidak menyambar. Kalau gas LPG, Bapak Ibu sekalian, ini nauzubillah min dzalik, memang sering terdengar berita meledak ya di dapur seperti itu, sering menyambar. Tapi kalau biogas ini dia tidak menyambar. Itu kelebihannya biogas. Kemudian sebenarnya sebelum gas biogas ini
alirkan ke kompor itu juga harus ada namanya gas holder. Jadi gas penampung sementara yang itu berbentuknya plastik ya, tapi dia berbahan nilon seperti itu, dan di dalamnya itu ada batu purifikasi yang biasa digunakan adalah zeolit. Itu fungsinya adalah untuk mengikat gas-gas selain gas metan. Jadi yang diharapkan yang akan mengalir lanjut ke dalam kompor itu seperti gas tadi, CO2, NH3, ada lagi H2S itu akan terikat. Kenapa adanya gas holder untuk mengikat gas-gas dan gas metan ini? Karena CO2, NH3, H2S ini merupakan gas bau, gas yang dapat kompor yang dinyalakan itu masih bau monofletong seperti itu. Saya tanya, bagaimana proses ininya pengaliran gas menuju kompornya? Katanya langsung selang, kemudian pipa, langsung menuju kompor, selang gas. Oh, saya bilang, oh berarti itu tidak memakai gas holder. Kemudian peternak ini menjawab, iya tidak pakai gas holder. Ya, itu sebabnya karena tidak ada gas holder yang mengikat gas-gas selain metan, makanya saat terjadinya pembakaran, gas metan itu terbakar, tetapi gas lainnya yang H2S atau NH3 itu keluar, tidak terbakar, dan menyebabkan masih terciumnya bau atau aroma tidak sedap seperti bau tletong. Itulah sebabnya perlu adanya gas holder, di mana isinya gas holder adalah batu zeolit untuk purifikasi gas, seperti itu. Kemudian setelah seperti yang saya sampaikan, 3 minggu sudah tidak terproduksi gas lagi, atau 4 minggu sudah tidak terproduksi gas, itu harus diisi ulang. Kemudian ampasnya ini akan keluar melalui pipa outlet dan akan ditampung di dalam kolam outlet, kalau misalnya ada kolam outletnya, dan hasil atau ampas dari produksi biogas ini bisa dijadikan pupuk biogas, dan ini juga merupakan pupuk organik. Jadi dalam pembuatan biogas ini memang sangat bisa dibilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, karena kita biogasnya dapat, kemudian hasil sampingnya atau ampasnya ini pun masih bisa diproduksi menjadi pupuk, yang mana pupuk bisa juga digunakan ya untuk menyuburkan tanah dan tanaman, seperti itu. Tanaman pakan juga bisa, tanaman pakan misalnya rumput-rumput gajah, rumput raja diberi pupuk dari hasil biogas ini, nanti sehingga akan terjadi integrasi, tanaman pakan tumbuh subur, kemudian pakannya juga diberikan kepada si ternak lagi, si sapi, kemudian sapinya juga mengeluarkan kotoran lagi, dan terus berputar seperti itu. Jadi sangat sangat menjanjikan untuk usaha biogas ini secara berkelanjutan, seperti itu. Kemudian ini kita lanjut skema biogas skala rumah tangga ya, Bapak Ibu sekalian, tapi ini sedikit salah Bapak Ibu sekalian, karena digester biogas itu tidak boleh transparan. Tidak boleh transparan dalam arti tidak boleh tembus cahaya matahari. Tapi untuk skala rumah tangga atau skala praktikum bisa juga memang menggunakan galon seperti ini, tapi harus istilahnya mungkin dilakban keliling sampai benar-benar kedap cahaya ya. Karena kenapa tidak boleh tembus cahaya? Karena nanti yang tumbuh di dalam juga akan ada lumut. Lumut ini merupakan mikroflora, di mana kita tahu bahwa dalam proses pembuatan atau produksi biogas itu harus secara anaerob atau fermentasi, atau seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa adanya oksigen, meminimalisir kandungan oksigen, bahkan sama sekali tidak adanya oksigen yang diharapkan. Sehingga kalau adanya oksigen, kemudian mikroflora itu akan kalau adanya cahaya matahari tembus, maka nanti mikroflora itu akan memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis, sehingga yang sama-sama kita tahu bahwa fotosintesis itu akan menghasilkan produk O2, sehingga bisa dikatakan 99% itu tidak akan terjadi proses pembentukan biogas, karena di dalam digester itu sudah ada kandungan oksigen, yang mana dapat mengganggu jalan atau prosesnya terbentuknya biogas, seperti itu.
Kita lanjut, kemudian kelebihan dan kekurangan sistem anaerobik dalam pengolahan biogas itu kelebihannya ada beberapa aspek, salah satunya adalah menghasilkan biogas atau gas metan ini sebanyak 70% ya, 70-90% adalah gas metan, yang sisanya adalah gas yang lain, seperti tadi H2S, NH3, kemudian CO2 yang harus diikat atau dihilangkan, seperti itu. Kemudian tidak membutuhkan energi untuk oksidasi, membutuhkan area lebih kecil, dan lumpur yang dihasilkan sedikit. Dan juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk ini lumpurnya. Sludge-nya ya, sludge-nya. Kemudian kekurangannya, salah satunya adalah pengoperasiannya cukup rumit ya, karena memang dalam membangun atau membuat digester biogas ini konstruksinya itu harus tepat, dalam arti kemiringan dari pipa inletnya, kemudian kemiringan dari outletnya, kemudian ukuran digester biogasnya, berapa kubik, pipa-pipanya seperti apa, gas holdernya juga seperti apa, bahannya seperti yang saya sebutkan tadi, paling tidak berbahan nilon, seperti itu. Dan ini juga kita dalam membuat konstruksi biogas itu juga cukup rumit karena memang membutuhkan tenaga khusus ya, atau tukang yang memang ahli di dalamnya dalam membuat konstruksi biogas. Dan tidak sampai situ saja, setelah biogas ini atau digester biogas ini kita berhasil membuatnya, kita pun istilahnya perlu pelatihan atau perlu belajar bagaimana melakukan pengolahan limbah padat untuk sebagai sumber biogas. Itu pun perlu pelatihannya. Jadi memang pengoperasiannya cukup rumit. Kita lanjut, kemudian lanjutan dari biogas ini adalah penanganan limbah padat, di mana limbah padat itu tidak serta-merta seperti yang di awal saya sebut tadi adalah feses saja, tetapi masuk di dalamnya sisa pakan, baik sisa pakan dari sapi, kambing, domba, kemudian alasnya ternak, atau bedding kita suka sebutnya ya. Misalnya seperti alas dari sapi itu biasanya kan jerami, domba, dan kambing itu biasanya panggung ya. Kemudian kuda itu alasnya atau bedding itu biasanya kan serbuk kayu, serbuk gergaji, itu juga merupakan limbah padat. Dan juga seperti yang saya sampaikan, limbah biogas ya, maaf bukan bogas, ini limbah biogas, itu sludge itu juga merupakan limbah padat yang harus kita tangani. Seperti itu. Kemudian ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari penanganan limbah padat. Yang pertama, untuk keuntungannya, penanganan limbah padat itu adalah material yang ditangani sedikit, kemudian pengendalian bau dan penyakit itu lebih mudah, kemudian sistem ventilasi juga lebih mudah dan sudah dikenal lama baik oleh peternak maupun masyarakat. Yang ingin saya sampaikan, kenapa pengendalian bau dan penyakit itu lebih mudah ini dibandingkan dengan limbah cair ya, itu karena yang kita ketahui, limbah padat ini berarti kadar airnya pun rendah, kadar airnya sangat sedikit, sehingga dengan kadar air yang sedikit, maka bakteri yang akan berkontak untuk mengkontaminasi atau merombak bahan organik di dalam limbah ini juga akan sedikit, karena bakteri untuk tumbuh, mikrobia untuk tumbuh itu memerlukan air, memerlukan kelembaban yang tinggi, memerlukan kadar air yang tinggi, sehingga apabila bakteri itu sedikit yang tumbuh atau bisa jadi tidak ada yang tumbuh dengan kadar air yang rendah, maka bau yang dihasilkan juga akan sedikit, akan bisa kita tekan. Karena bakteri dalam merombak bahan organik itu pasti menghasilkan gas, menghasilkan bau. Bau-bau amonia itu berasal dari bakteri, aktivitas bakteri yang merombak bahan organik yang ada di dalam suatu limbah, baik padat maupun cair. Sehingga dalam penanganan limbah padat ini keuntungannya adalah pengendalian baunya mudah karena dia kadarnya rendah, kemudian bakteri sehingga tidak bisa tumbuh secara maksimal dan tidak bisa merombak bahan organik secara maksimal, dan bau itu dapat kita tekan. Kemudian penyakit juga lebih mudah karena kenapa? Sama-sama kita ketahui bahwa penyakit itu disebabkan oleh bakteri dan virus, sehingga apabila suatu benda atau suatu barang yang berpotensi sebagai medium pertumbuhan bakteri itu kurang air atau kadarnya rendah, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh dan tidak dapat juga atau kemungkinannya kecil dalam menyebarkan penyakit, seperti itu.
Kemudian kita lanjut kekurangan dari penanganan limbah padat itu Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Karena memang kita ketahui dari zaman dulu juga sampai sekarang dalam penanganan limbah padat, pengolahan limbah padat ya itu saja. Pengolahannya itu dijadikan pupuk, kemudian yang memang sekarang ini adalah dijadikan biogas, itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena masih konvensional. Metode cara penanganannya, metodenya belum adanya alat yang bisa dilakukan secara otomatis, sehingga metode penanganannya pun sukar untuk dilakukan otomatis. Jadi masih manual, masih konvensional, membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dari zaman dulu sampai sekarang, pengolahan limbah padat ya itu saja, mengolah menjadi pupuk, kemudian yang sekarang menjadi biogas, seperti itu. Kemudian juga kekurangannya membutuhkan tempat yang luas. Membuat pupuk kita membutuhkan tempat yang agak jembar ya, agak luas. Kemudian membuat konstruksi digester biogas kita juga membutuhkan area yang luas. Tidak sampai saat itu juga, tidak sampai di situ juga dalam pembuatan biogas tadi sudah saya sebutkan alangkah lebih baiknya dekat dengan kandang sehingga mobilitas lalu lalang pengambilan kotoran ternak sebagai material utama pembuatan biogas juga lebih mudah, seperti itu kurang lebih. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kemudian ini pengolahan limbah padat secara aerobik dan anaerobik, yaitu kita lakukan penanganan atau pengolahan limbah menjadi pupuk organik atau pupuk kompos, yang mana bahan utamanya itu bisa berasal dari kotoran ternak, kemudian dedaunan busuk, ranting, sampah sayur, dan lain-lain, sampai dengan juga ampas biogas itu juga menjadi bahan utama dalam pembuatan pupuk organik atau pupuk kompos. Sebenarnya juga ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pupuk organik itu berbeda dengan pupuk kompos. Dan berbeda pula dengan pupuk kandang. Yang sering kita dengarkan tiga ini ya Bapak Ibu sekalian, pupuk organik, pupuk kompos, pupuk kandang. Di mana pupuk organik ini sebenarnya segala bahan organik, tidak hanya kotoran ternak, segala bahan organik, tanpa kotoran ternak pun bisa dijadikan pupuk organik. Jadi segala bahan organik, sampah sayur, kemudian sisa nasi basi misalnya, kemudian daun-daun busuk, buah-buah busuk itu bisa diperamkan selama waktu tertentu, misal 1 bulan, itu menjadi humus nanti, menjadi pupuk organik. Karena dengan selama pembusukan dari bahan-bahan organik tadi, seperti dedaunan busuk, kemudian buah busuk, sayuran busuk, sisa nasi basi, itu kan terjadinya aktivitas bakteri membusukkan itu. Sehingga itu bisa kita peram dan kita lanjutkan untuk difermentasi oleh bakteri-bakteri yang sudah ada tadi, menjadinya nanti adalah pupuk organik. Untuk pupuk kompos merupakan bagian dari pupuk organik. Tapi pupuk kompos ini bahan utama adalah kotoran ternak. Jadi kotoran ternak ditambah dengan dedaunan kering, kemudian yang tadi sayur-sayuran busuk itu juga bisa. Jadi yang penting ada kotoran ternak, kemudian ditambahkan bahan-bahan organik lain. Seperti misal jerami padi, limbah persawahan, itu juga bisa sebagai campuran pupuk kompos. Dan ada lagi pupuk kandang. Pupuk kandang ini juga berbeda dengan pupuk kompos, tetapi masuk dalam pupuk organik. Jadi pupuk kompos, pupuk kandang ini masuk ke dalam pupuk organik. Tetapi pupuk organik belum tentu pupuk kompos atau pupuk kandang. Apalagi pupuk kompos belum tentu pupuk kandang, seperti itu. Karena yang namanya pupuk kandang itu merupakan kotoran hewan atau feses sapi yang memang dibiarkan begitu saja sampai mengering dan menjadi pupuk kandang. Ini banyak biasanya di mana? Di Jogja khususnya ini banyak di area-area peternakan di Kaliurang, di Turi, kemudian di Godean, itu banyak yang memproduksi pupuk kandang yang memang karena mudah ya, dengan cara mengeringkan begitu saja, ditampung begitu saja sampai kering jadi pupuk kandang. Tetapi memang akan menyebabkan polusi udara karena selama pengeringan itu akan terjadi penguapan oleh gas-gas yang terkandung di dalam kotoran tersebut yang mana mencemari lingkungan. Seperti itu. Sehingga harus dilakukan pengolahan. Dijadikan pupuk organik atau pupuk kompos. Seperti itu. Untuk meminimalisir terbentuknya atau terbuangnya gas ke lingkungan sekitar.
Itulah esensi atau inti dari pengolahan limbah padat untuk dijadikan pupuk organik atau pupuk kompos. Kemudian kita lanjut. Ini adalah sedikit skema bagaimana pupuk organik untuk dimanfaatkan oleh tanaman ya, khususnya pangan organik dibandingkan dengan pupuk kimia. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa pupuk organik ini bahan organik yang sudah stabil yang ada di dalam pupuk organik ini akan menjadi bioaktifaktor dan juga menjadi nutrisi tanah yang bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah ini bermanfaat ya untuk memang membantu dalam istilahnya nodulasi di akar, seperti di akar tanaman seperti itu. Sehingga bahan organik ini bisa dimanfaatkan juga oleh mikroorganisme tanah dan akar tanaman. Bahan organik menjadi nutrisi tanah dan menjadi hara tanaman yang bisa diserap melalui akar-akar tanaman dan terserap untuk produksi daun, buah, dan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Kemudian bisa kita lihat untuk yang sebelah kanan, pupuk kimia, ini skemanya dia langsung kepada tanaman, tujuannya adalah langsung agar akar tanaman bisa menyerap nutrisi yang terkandung di dalam pupuk kimia, tetapi tidak memberikan apa istilahnya nutrisi tanah untuk keberlangsungan mikroorganisme, di mana kita tahu bahwa di dalam tanah pun itu harus ada mikroorganisme, harus adanya mikroorganisme untuk istilahnya apa menyeimbangkan kelangsungan atau ekosistem tanah dan tanaman. Tapi kalau pupuk kimia ini tujuan bahan organik yang ada itu adalah langsung kepada penyerapan oleh akar-akar tanaman. Dan kemudian sisanya itu adalah terikat pada liat tanah. Ada juga yang hilang atau terbawa aliran air. Misalnya hujan deras, kemudian itu lahan atau perkebunan, persawahan yang diberi pupuk kimia, bisa jadi pupuk kimia akan terbawa aliran air, terbawa arus air hujan. Sehingga bisa dikatakan bahwa agak mubazir dalam pemanfaatan pupuk kimia. Dan memang akhir-akhir ini juga pemerintah sudah menggalakkan ya bagaimana pengurangan pupuk kimia dan digalakkan untuk kita para pelaku peternak maupun petani itu untuk penggunaan pupuk organik seperti itu. Dan ini perbedaan pupuk organik dan anorganik. Dari kandungan unsur hara untuk pupuk organik itu lengkap tapi jumlahnya sedikit. Kemudian untuk pupuk kimia atau anorganik, kandungan unsur haranya itu tidak lengkap, bahkan cenderung berlebih karena memang Bapak Ibu sekalian juga pasti mengetahui bahwasanya apabila kita membeli pupuk kimia di pasaran, itu kita misalnya menginginkan kandungan N, berarti kita hanya membeli pupuk urea saja, tidak ada kandungan fosfor maupun kalium di dalamnya. Kalau kita ingin menambahkan kandungan P, berarti kita harus membeli lagi pupuk fosfor seperti itu. Sehingga memang kandungan unsur haranya tidak lengkap dan cenderung berlebih seperti itu. Dan kemudian dari segi terhadap lingkungannya, untuk pupuk organik itu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan bahan organik. Kenapa meningkatkan struktur tanah? Karena memang daya ikat air dari pupuk organik ini tinggi ya, sehingga tanah ini dalam jangka panjang dia tidak kering, sehingga strukturnya akan rapat seperti itu. Dan bahan organiknya akan meningkat untuk menyuburkan tanah itu sendiri dan tanaman. Menyuburkan tanah dalam konteksnya adalah juga menyuburkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk pupuk kimia itu dia tidak memperbaiki struktur tanah karena memang seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, dia langsung terserap oleh tanaman dan sisanya ini akan terikat pada liat dan bahkan akan terguyur oleh air hujan apabila hujan turun. Dan dalam jangka panjang, penggunaan pupuk kimia ini dapat merusak tanah. Tanah akan menjadi kering seperti dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi, harga relatif murah untuk pupuk organik, bahkan mungkin tidak luar biasa sedikit pun karena kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar untuk dijadikan pupuk organik. Untuk pupuk kimia itu harganya mahal ya. Kita harus membeli untuk mendapatkannya.
pupuk organik daya serap airnya tinggi, yang tadi saya sampaikan juga, kemudian pupuk organik itu daya serap airnya tetap atau rendah. Kemudian memperbaiki kehidupan mikroorganisme tanah untuk pupuk organik, untuk pupuk anorganik tidak memperbaiki kehidupan mikroorganisme tanah. Kita lanjut. Dan ini bahan pembuatan pupuk kompos secara secara umum bisa dibilang. Jadi ada kotoran ternak, kemudian ada skam atau jerami padi, kemudian ada kapur, ada abu, ada tetes tebu ya atau molasses dan bakteri. Empat yang komersil yang bisa digunakan. Dan campurannya dalam persen ya, 85%, 5,5%, 4%, 5%, dan 0,5%. Seperti itu. Dan ini tahap dan proses pembuatan pupuk kompos. Yang pertama sekali kita mengeringkan kotoran sampai kadar air 60%. Bagaimana kadar 60% itu kita dapat, yaitu dengan cara dilihat secara kasat mata. Apabila kita pegang itu dan kita agak remas sedikit si kotoran ternak ini, maka akan basah di tangan. Terasa basah di tangan berarti itu dia 60%. Terlihat secara kasat mata kering, tetapi agak diremas itu basah di tangan berarti kadar airnya adalah 60%. Kenapa kotoran ini dibutuhkan kadar air 60%? Karena kalau terlalu basah itu nantinya malah akan lembab. Apabila lembab, nanti yang tumbuh akan jamur, sehingga dalam proses pembuatan pupuk organik itu malah terhambat, bahkan tidak jadi atau busuk seperti itu. Kalau terlalu kering juga nanti kaitannya dengan bakteri ya, dengan bakteri. Jadi kita membuat pupuk kompos ini, pupuk organik ini memang memanfaatkan jasa si bakteri yang terkandung di dalam kotoran itu secara alami maupun yang ditambahkan. Dan apabila semua bahan itu kering, maka nanti bakteri pun tidak dapat berkembang biak seperti yang tadi saya sampaikan di tengah-tengah tadi. Karena bakteri memang tumbuh itu membutuhkan kadar air. Kemudian kotoran itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya, diaduk merata. Kemudian tadi saya lupa menyampaikan bahwa kapur, abu itu fungsi lainnya adalah untuk menyerap kadar air dari kotoran yang apabila kotoran itu mengandung kadar air yang tinggi, seperti itu. Terus juga saya juga lupa tadi, maaf. Untuk kotoran ternak ini merupakan sumber nitrogen dari dalam pembuatan pupuk kompos. Skam atau jerami ini merupakan sumber karbonnya. Kapur sumber kalsium dan abu itu sumber mineral. Abu ini merupakan sumber mineral karena dari segala sesuatu bahan organik yang diabukan itu akan menjadi mineral. Jadi bisa berasal dari abu apa aja, abu sekam, abu kebakaran, apa saja itu, karena segala bahan organik yang diabukan akan menjadi mineral. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kemudian setelah dicampur, diaduk, kemudian itu diperam selama 5 minggu atau 35 hari. Dan setiap minggunya dilakukan aerasi. Aerasi di sini adalah pembalikan ya, pengadukan setiap seminggu sekali untuk istilahnya meratakan campuran lah, meratakan panas dan lain sebagainya, karena pada minggu pertama itu akan terbentuk panas yang sangat tinggi, kurang lebih 60 sampai 65 derajat Celcius, sehingga panas ini harus diratakan. Atau dengan bahasa awamnya seperti kita memasak ya, kita harus mengadukan, meratakan panas itu sama seperti pembuatan pupuk kompos. Kemudian panen pada hari ke-35 dengan cara diayak. Kemudian ciri-ciri pupuk organik, tahap awal dihasilkan suhu yang cukup tinggi dan kurun waktu yang relatif pendek ya, mungkin 5 hari atau 6 hari pertama. Untuk kotoran sapi, kalau untuk kotoran ayam mungkin lebih cepat, dia 3 hari pertama sudah panas. Kemudian nanti saat sudah mulai memasuki tahap pematangan itu tekstur atau secara fisik bisa dilihat bahwa bahan itu akan berbentuk lempung humus dan tidak berbau, kemudian remah, berwarna kehitaman, dan yang pasti mengandung hara yang tersedia bagi tanaman maupun tanah. Dan ini proses pembuatan pupuk kompos dari nomor 1 sampai 6, jadi 1 itu bahan-bahan kemudian dicampur
disediakan kemudian dicampur merata dan urutannya tidak mesti sama ya. Itu saya jerami paling bawah karena memang kebetulan saja paling bawah. Tapi untuk saran saya mungkin dalam pembuatan pupuk kompos itu lebih apa ya, lebih mudah itu sekam, lebih mudah diaduk. Kalau jerami agak sukar atau agak sulit diaduk. Dan kemudian ditutup dengan apa? Plastik boleh atau terpal boleh. Dan nomor 3 ini pengadukan yang kesekian, saya lupa nih hari keberapa ya, minggu keberapa pengadukan sudah menuju panen, warnanya sudah gelap dan sudah remah. Kemudian nomor 4 itu diayak. Diayak, karena ini saya waktu melakukan ini ranahnya penelitian, jadi saya ayak. Padahal yang bagian granulnya itu yang di nomor 4 yang agak digambar yang di atas, nomor 4 itu masih bisa juga digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian nomor 5 itu sebagai media tanam, misalnya dibandingkan dengan tanah 1:1 sebagai media tanam. Kemudian diuji tanam kepada tanaman sawi. Ini dulu saya melakukan penelitian ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan seputar manajemen usaha limbah peternakan, pengolahan menjadi biogas, dan pupuk organik. Sekiranya ada yang ingin disampaikan atau bertanya, mungkin bisa kita berdiskusi. Ya, baik, saya kembalikan ke Mas Arief ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat bagus dan menarik. Terima kasih kepada Bapak Fikan Pastawan, SPTM CPSD yang telah membawakan materi manajemen usaha limbah peternakan. Acara selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kali ini kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bertanya hal-hal yang terkait dengan materi pada sore hari ini. Untuk itu kami membuka pertanyaan melalui bisa on mic atau via chat juga boleh untuk dua penanya pertama. Dipersilakan. Monggo dipersilakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, nanti kalau bisa saya jawab ya, saya jawab. Kalau agak sulit buat saya mungkin ya PR juga buat saya. Atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin sharing pengalamannya pernah dalam melakukan penanganan atau pengolahan biogas, pupuk, itu juga mungkin ilmu juga buat saya. Dipersilakan. Kita sama-sama belajar di sini, Pak Bapak. Maaf, saya bisa tanya. Iya, Pak Sugihartono ya. Ya. Saya dari petugas teknis peternakan di Kecamatan Temayan. Jadi termasuk Yono, saya ada di wilayah Yono juga. Yang diketahui di wilayah Yono itu populasi sapi juga lumayan banyak. Ada kalau di populasi yang padat itu di sekitar Yono dan di lingkungan di kelompok kita di Kedunggang itu juga banyak, tapi kalau di Yono itu memang sapinya banyak dan limbah untuk biogas di skala rumah tangga itu belum banyak dimanfaatkan untuk biogasnya. Mungkin saya lihat tadi ada yang skala kecil kayak digester dari galon itu, saya tertarik untuk itu, apakah itu bisa diaplikasikan untuk di skala rumah tangga. Kemudian apabila itu bisa diaplikasikan, jika pakai galon itu bisa menghasilkan gas untuk berapa jam? Untuk Pak Fiadian, terima kasih. Dan sebenarnya ironinya di kami itu sapi itu dekat dengan pemukiman, bahkan hanya disekat itu di sekitar rumah, baliknya itu bisa dapur. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan limbah untuk masak dan lain-lain, itu memang sangat bagus sebenarnya. Terima kasih untuk perhatian. Ya, terima kasih. Ini langsung saya jawab ya, Mas Arief. Ya, boleh langsung dijawab aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Sugihartono tadi atas sharingnya, ceritanya dan pertanyaannya. Jadi untuk biogas dengan digester galon ini, kalau bisa saya bilang ini mungkin hanya skala apa ya, skala percobaan, skala lab begitu Pak
Sugiartono. Dan kemudian untuk secara standarnya pun ini kurang standar ya, karena dia masih transparan atau tembus cahaya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa digester biogas itu tidak boleh adanya kebocoran atau transparan dari cahaya yang bisa masuk, karena nanti akan menghambat bahkan tidak terjadinya proses pembentukan biogas, karena membutuhkan kondisi yang anaerob, membutuhkan kondisi yang fermentasi. Kalau dia tembus cahaya, nanti akan adanya lumut yang tumbuh, lumut akan menghasilkan oksigen sehingga tidak terjadi proses biogas. Kalau bisa saya sarankan juga, misalnya untuk skala rumah tangga, ini sebenarnya kalau di Jogja ya Pak ya, di Jogja ini kita memang ada tempat memesan digester biogas seperti itu untuk skala rumah tangga yang memang udah apa istilahnya sudah bisa digunakan untuk misalnya para peternak yang memiliki sapi 2-3 ekor yang ada di belakang rumahnya, kemudian juga bisa langsung diisi ke dalam digester itu dan bisa langsung disalurkan ke kompor seperti itu. Kalau untuk pertanyaan skala rumah tangga dari galon ini untuk dibuat itu mungkin saya bisa bilang sulit Pak ya, atau mungkin tidak bisalah untuk dijadikan secara kontinuitas untuk keberlanjutan, karena memang tadi juga pertanyaannya berapa lama kalau pakai galon itu. Untuk pakai galon ini juga mungkin nggak nyampe berapa ya, tidak sampai 5-10 menit itu sudah habis gasnya, karena memang untuk galon ini kita juga buat Pak Sugiartono di kampus itu untuk skala lab saja, skala praktikum dan skala penelitian. Untuk membuat yang agak berkepanjangan atau kontinuitas itu mungkin paling tidak 2 kubik seperti itu. 2 kubik itu mungkin bisa agak lama lah waktunya. Jadi untuk yang pertanyaan skala rumah tangga yang kecil ini ya hanya untuk uji coba saja Pak Sugiartono. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, lalu ada selanjutnya pertanyaan lagi dari Pak Sugiartono untuk biogas skala rumah tangga tadi, berapa harga satu paket digesternya? Terima kasih. Oke, ya. Ya, jadi untuk yang harga paket digester kebetulan sekali lab kami juga di kampus ini baru membeli ya. Jadi untuk memang dicoba ke kompor, jadi kita beli itu volume, sebentar saya lupa, volume 12 liter kalau tidak salah, 12 liter ya. 12 liter itu seharga 7 juta kita beli. Bahannya stainless steel. Bahannya sudah dirancang, jadi dia portable Pak Sugiartono, jadi bisa diangkat-angkat, bisa dibawa, dan nanti memang rancangannya itu sudah berbentuk apa nanti ujungnya itu untuk selang ke kompor, memang seperti itu. Kalau di Jogja harganya 7 juta itu Pak, kita belinya. Kurang lebih itu. Ya, mungkin kalau di kami, kalau harga kita itu jual terjadi usia 4 bulan. Nah, mungkin ada atau yang lebih murah gitu mungkin untuk skala rumah tangga. Karena di tempat kami itu dalam satu rumah tangga itu bisa 2-3 ekor apa sapi di tempat kami, masing-masing di area segitu. Dan kemudian kita masih kebanyakan masih menggunakan Iya, betul. Kalau mungkin itu bisa dimanfaatkan dalam skala rumah tangga, maksud saya dengan biaya yang sedikit lebih ditekan, mungkin lebih bermanfaat bagi kami di Pemayang di Dono. Ya, baik Pak Sugiartono. Jadi mungkin sebelumnya apa di Desa Jono ini ada semacam peternak kelompok Pak? Ada di kelompok kami di Gedung Bedang itu kita sudah punya biogas, paket biogas sudah ada. Oh, sudah ada digester itu sudah ada. Sudah dalam, kalau di kelompok kami ada. Yang kami maksud untuk skala rumah tangganya. Oke. Gitu. Untuk pemanfaatan limbah skala rumah tangga. Iya, memang skala rumah tangga ini memang ini ya
menjanjikan seperti itu kalau misalnya kita memang punya digesternya atau alatnya, karena memang kalau untuk skala rumah tangga dan kita harus mengkonstruksi membangun yang semen seperti itu kan juga agak apa ya, tidak masuk ya, hitung-hitungannya tidak masuk, agak mahal. Ya paling yang bisa saya sampaikan ya seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau misalnya di sana ada pabrik pembuatan digester biogas yang untuk skala rumah tangga itu mungkin bisa menjadi alternatif, karena untuk misalnya menggunakan galon ini pun agak agak beresiko, dalam arti mungkin nanti tidak terbentuk gasnya, karena kan kita kalau memang ingin menggunakan galon ini benar-benar harus di ini Pak, harus di istilahnya ditutup agar tidak transparan, mungkin dilakban keliling sampai benar-benar tertutup semua, itu mungkin nanti bisa seperti itu Pak. Dan gambarnya seperti ini nanti Pak, dibolongin dulu yang bawahnya untuk inletnya, kemudian ini yang bagian atas itu nanti bisa ditutupnya itu dipasangkan selang untuk aliran gasnya seperti itu. Bisa untuk menggunakan galon, tapi memang benar harus dimodifikasi sedemikian rupa sampai benar-benar standar untuk digester itu tercapai. Seperti itu sih Pak, kurang lebih yang bisa saya tanggapi dasarnya. Oh iya, atau misalkan untuk kayak apa, drum 1000 liter atau 200 liter ya, itu bisa nggak Pak kira-kira? Kalau drum bisa Pak, kalau misalnya ada drum yang 1000 liter tuh bisa. Jadi diisinya nanti nggak usah penuh Pak. Atau nanti kalau misalnya ada drum itu nggak usah pakai dibolong-bolongin gini Pak. Jadi dari tutupnya aja. Jadi nanti masukin campuran apa namanya feses atau kotorannya dengan air sudah diencerkan toh Pak. Kemudian dimasukkan ke dalam drum mungkin 70% atau 3/4 itu langsung ditutup. Nanti yang dibolongin hanya ini saja Pak tutupnya untuk dijadikan saluran selang ke kompor itu bisa Pak. Nanti kan prinsipnya pokoknya dia yang penting tertutup rapat, tidak tembus cahaya dan tidak tembus udara. Jadi kalau drum itu mungkin yang perlu kita perhatikan, yang kita perlu menjadi sorotan adalah nanti bagian tutup drumnya itu. Nanti mungkin dibikin seal yang agak rapat sehingga tidak tembus udara. Kalau drum yang tong-tong biru itu kan sudah pasti kedap cahaya dia. Sehingga nanti mungkin yang bisa dimodifikasi tutupnya itu dibikin agak seal yang agak rapat sehingga tidak tembus udara, kemudian di tutupnya si tong atau drum ini dikasih bolongan itu, dibolongin untuk dipasangkan keran selang gitu. Nanti sambungannya bisa menggunakan selang kompor untuk ke kompor-kompor itu bisa Pak. Jadi tidak perlu dipasangkan pipa seperti galon ini, tidak perlu dibolongkan di bawahnya, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi langsung masukin ke dalam drum atau tong, kemudian diaduk di situ juga nggak apa-apa Pak. Sehingga bisa jadi biogas skala rumah tangga. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sugihartono. Ya, terima kasih pada Bapak Sugihartono yang sudah menanyakan tentang biogas tadi, biogas rumah tangga terutama ya. Lalu selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain atau dari teman-teman KKN juga boleh nanya nih tentang pengolahan limbah peternakan. Monggo dipersilahkan. Atau cerita juga nggak apa-apa, boleh kalau ada yang ingin bercerita. Ya, Bapak Trihadi, boleh kalau mau bertanya. Lupa unmute kayaknya. Lupa mute kayaknya. Monggo, Bapak Ibu, rekan-rekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbak mau bertanya. Untuk menghasilkan biogas yang bisa digunakan untuk memasak itu perbandingan kotorannya itu berapa Pak? Sekiranya itu bisa timbul untuk membakar. Sebenarnya begini, langsung saya jawab ya, Mas Arief. Jadi untuk perbandingan kotornya berapa itu tergantung digesternya, Pak. Tergantung digesternya ini volumenya berapa. Yang penting tadi yang saya sampaikan untuk terjadinya proses pembentukan biogas, gas metan ini, digester itu diisi 3/4 paling tidak, 70% atau 75% dari kapasitas. Misalnya contoh digester ini memiliki volume total itu adalah misalnya 100 meter kubik seperti itu. Berarti diisi volumenya itu adalah 70 meter kubik seperti itu. Dikosongkan yang 30-nya untuk produksi gasnya seperti itu, Pak. Dan untuk volume 70 meter kubik ini berarti membutuhkan sebentar. Kurang lebih berapa itu 70 meter kubik atau jangan 100 meter kubik lah, itu terlalu besar, misalnya 10 lah, 10 meter kubik berarti kita butuhnya 70% berarti 7 meter kubik. 7 meter kubik ini sama dengan, saya sebentar, berarti mungkin agak sekitar butuh 100 kilo itu, 100 kilo kotoran dan 100 liter air, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira begitu, Pak Tri Hadi. Jadi Oke Pak, siap, bisa dipahami. Untuk berapa yang dibutuhkan Oke, kotornya, Mas. pertama tergantung digesternya dulu. Tergantung digesternya. Atau gampangnya digester dengan kapasitas Oke Pak. 100 liter, pakai liter aja misalnya gampang ya, 100 liter, kita berarti mengisi digester itu sampai 70 liter, berarti 35 kg kotoran, 35 liter air, dapat 70 liter. Nah, itu gampangannya, Pak. Kalau bisa pakai liter, kalau kubik kan agak repot ya hitungannya. Mungkin seperti itu. Baik Pak Figa atas jawabannya. Apakah sudah terjawab? Oke Pak Trihadi. Oke Pak, siap, sudah bisa dipahami. Oke, mungkin buka untuk sesi kedua. Untuk buka pertanyaan, 2 pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan lagi. Dari teman-teman KKN atau dari peternak Desa Jono Temayang, boleh menanya lagi. Ini gabungan berapa fakultas nih tim KKN-nya? Oh, untuk tim KKN ini ada banyak fakultas, Pak. Dari peternakan ada, kedokteran hewan. Untuk agro sendiri ada pertanian juga. Lalu ada dari saintek, dari teknik, terus ada dari geografi. Kalau juga ya. Ya banyak. Sosum, terus juga ada medika, di farmasi. Mungkin bisa ditunggu selama 5 menit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti akan lanjutkan sesi penutupan. Monggo dari Bapak-Bapak atau teman-teman untuk bertanya. Mumpung saya dan narasumber hebat kita ini.
Nah, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari teman saya Anindita Hera Cynthia. Selamat sore Pak Viga. Izin bertanya Pak, saya pernah melihat di YouTube slides yang dihasilkan dialirkan ke dalam kolam untuk membudidayakan lele. Apakah itu benar-benar bisa dan aman ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Anindita Hera Cynthia. Ya, Mbak Anindita. Jadi dialirkan ke kolam untuk budidaya lele. Berarti sebagai pakan lele ya. Jadi memang lele itu kita lebih, kalau beternak lele ya, ini sebenarnya lebih ke perikanan, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau beternak lele itu salah satu ikan yang tahan banting kalau bisa dibilang, karena dia makanannya itu nggak sesulit ikan-ikan lain. Jadi dia maksudnya agak kotor aja nggak apa-apa, karena dia tumbuh di lumpur aja bisa seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan limbah biogas atau ampas biogas. Jadi pada prinsipnya biogas yang terperam menghasilkan gas ini, sebenarnya ini kan dia juga proses anaerob untuk mendegradasi atau menstabilkan limbah yang awalnya limbah kotoran ternak, limbah feses, kemudian dicairkan dengan air, kemudian diperamkan. Ini sebenarnya kan juga proses menstabilkan atau mendegradasi bahan organik yang ada dalam limbah, di mana bahan organik ini yang saya sampaikan juga tadi di awal, itu merupakan sumber cemaran yang mencemari lingkungan. Nah, dijadikan proses atau dijadikan produk biogas ini adalah salah satu pemanfaatan hasil samping gas yang terbentuk. Jadi gas yang terbentuk ini adalah metan NH3 dan H2S, kemudian metan ini bisa dijadikan pembakaran sehingga dijadikan biogas sebagai pembakaran. Dan sebenarnya prinsipnya adalah juga mendegradasi bahan organik. Sama seperti prinsip dalam mengolah pupuk. Jadi kotoran atau limbah ternak ini distabilkan menggunakan jasa mikrobia. Untuk yang pupuk nanti dia menjadi pupuk organik. Kemudian yang anaerob juga menggunakan jasa mikrobia, tapi mikrobia yang anaerob. Nah, singkat cerita, setelah distabilkan, memproduksi gas juga, kemudian juga limbah ini terstabilkan, menjadi ampasnya biogas. Nah, ampas biogas ini setelah terstabilkan, dia akan mengandung nutrisi. Yang tadi saya sampaikan, N, P, dan K. Karena di dalam digester biogas ini saat terperamkan ini, bongkahan-bongkahan protein, bongkahan karbohidrat yang lebih besar itu terpecah-pecah menjadi derivatnya yang paling sederhana, seperti nitrogen, kemudian karbon, dan ada juga fosfor, kalium, dan lain sebagainya di dalam ampas biogas ini, dalam status biogas ini. Sehingga apabila ini logika saja ya, sehingga nanti yang Anindya itu lihat di YouTube bisa dijadikan pakan lele. Kalau saya katakan, saya logikakan bisa saja mungkin, karena memang dari ampas biogas ini mengandung nutrisi seperti itu, masih mengandung nutrisi. Dan satu lagi, lele itu memang lebih gampang dibudidayakan karena memang dia di lumpur saja hidup seperti itu loh. Jadi mungkin bisa dari prinsip atau teori yang tadi saya sampaikan seperti itu. Karena mengandung nutrien-nutrien tadi, sehingga mungkin memang lele bisa makan itu. Seperti itu Mbak Anindita. Dan lele pun juga nih tambahan, banyak para peternak ayam pedaging ya, kandang panggung itu bawahnya itu adalah empang lele. Jadi si ayam ini mengeluarkan kotoran, jatuh ke mana? Jatuh ke empang, kemudian menjadi pakannya si lele. Jadi maksud saya sampai sebegitunya, kotoran yang belum didegradasi atau dilakukan penanganan aja lele bisa makan, apalagi misalnya yang sudah dilakukan penanganan menjadi unsur-unsur hara, mungkin bisa juga seperti gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Viga. Apakah Mbak Cynthia sudah tidak bingung lagi jawabannya? Pak, saya izin mau bertanya lagi, Pak. Boleh, boleh. Oh, boleh Pak Triadi. Untuk pembuatan POC itu secara penanganan urinnya itu berarti langsung setelah keluar dari
rektum sapi itu langsung diwadahi gitu Pak, atau dibiarkan di kandang tuh Betul. tercecer? Langsung diwadahi bisa, atau misalnya mungkin kandangnya adalah kandang terkoleksi ya. Kalau kandang terkoleksi itu kan urin itu terpisah dan tertampung di suatu tampungan. Itu bisa langsung diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tong, ember, atau lain sebagainya, wadah penampung, kemudian dilakukan aerasi. Kalau secara aerob. Kalau secara anaerob ditutup saja, Pak. Ditutup rapat, kemudian nanti setiap berkala 3 atau 4 hari sekali untuk yang anaerob ya. Untuk yang ditutup ini dibuka, kemudian diaduk perlahan, kemudian nanti ditutup lagi setiap 3-4 hari berikutnya, dibuka, diaduk, tutup lagi sampai 4 minggu. Kalau yang secara aerob yang menggunakan aerasi tadi, aerator tadi, terbuka saja tidak masalah. Dipasangkan selang yang tertancap pada aerator, kemudian dinyalakan non-stop seperti itu Pak, selama 21 hari sampai 28 hari, 3 sampai 4 minggu. Seperti itu. Jadi boleh langsung ditampung dari urin yang jatuh, atau yang sudah tertampung di tampungan, itu juga nggak apa-apa Pak. Bisa. Itu untuk pengaplikasian ke tumbuhan itu sudah tidak dicampur dengan air, atau memang langsung diaplikasikan Ya. gitu Pak? Jadi bisa langsung 100% menggunakan POC tadi, atau diencerkan dengan air juga bisa. Diencerkan dengan air misalnya 20-70, pupuk POC-nya 20, airnya 80, kemudian 30-70 itu juga nggak masalah. 1:1 pun nggak masalah, 50:50 itu nggak masalah, karena memang pada prinsipnya tanaman, tumbuhan, perkebunan ini disiram dengan air tok aja juga bisa tumbuh, Pak. Jadi kalau ditambahkan dengan diencerkan dengan air, si pupuk organik cair ini pun bisa. Dan kalau saya pribadi lebih baik diencerkan, karena sayang kan kalau menggunakan 100% pupuk organik cair. Oh gitu Pak. Terus Karena berarti kegunaannya untuk menyiram saja, bukan untuk penyerangan hama atau pembasmi hama gitu Pak? Oh iya, untuk ini aja Pak, untuk sebagai pupuk saja, pupuk cair. Seperti itu. Kemudian tadi kalau disiramnya 100%, si tanaman ini kan dia mempunyai kapasitas kebutuhan, sehingga kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, apabila kita menyiramnya dia terlalu maksimal nutriennya pun nanti tidak akan termanfaatkan juga, jadi agak mubazir seperti itu. Untuk tanamannya, mungkin untuk ke tanah nggak masalah ya, karena tanah pun akan tersuburkan juga seperti itu. Oke jadi Pak, diencerkan lebih baik kalau menurut saya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama. Terima kasih Pak Trihadi atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari Bapak-Bapak atau teman-teman sekalian yang bisa ditanyain. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa rangkum sedikit saja. Kita mulai dari penjelasan tentang manajemen usaha limbah ternak, mulai dari jenis-jenis limbah. Tadi ada padat, cair, gas. Lalu ada dari karakteristik kotoran feses atau manur. Terus ada dari pengolahan biogas sendiri, mulai dari in atau dalamnya ke inlet, terus proses dari digester ke kompor kurang lebih, lalu ke outlet dari pupuk biogas itu bisa juga digunakan. Lalu ada juga tadi pengolahan tentang pupuk organik, terutama dari pupuk kompos itu dari feses kotoran sapi. Lalu untuk pertanyaan tadi untuk
biogas dari rumah tangga itu bisa, tapi sulit untuk dilakukan, terutama yang terbuat dari galon ini. Untuk harga tadi volume 12 liter 7 juta itu dari Jogja ada. Untuk drum bisa, nggak usah dibolongi. Lalu tempatnya harus tutup rapat, tidak tembus cahaya dan udara. Ada dari pertanyaan Pak Trihadi, untuk pupuk organik cair dari VSS campur dengan air untuk bisa jadi pupuk tumbuhan. Lalu untuk saudara Cynthia, mungkin dari kolam lele itu bisa juga diberikan kepada lele, karena untuk lele kan ranah ke perikanan, dan lele juga termasuk hewan yang bisa makan segala macam jenis makanan. Terima kasih kepada Pak Viga atas pemaparan materi webinar manajemen usaha limbah peternakan. Nanti saya minta lagi Njeh untuk materinya untuk diberikan kepada warga, dan juga untuk izin merekam. Nanti akan saya upload ke laman YouTube kami KKN Bojonegoro.